Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Kembali bersama dengan saya Guru Injil Setio dalam renungan pagi GKY Palembang. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur berterima kasih di hadapan-Mu Tuhan. Untuk pagi hari ini Kau masih kembali memberikan suatu kesempatan yang indah bagi kami untuk boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah masing-masing kami juga boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah atas kami anak-anak manusia pendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan pagi kita pada saat ini terambil dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-22. Di sini saya akan memberikan judul bagi kita, yaitu Allah yang ditolak. Nah, saudara, dalam kehidupan kita pasti kita sering ataupun pernah yang namanya diberhadapkan pada suatu masalah yang menekan dan menghimpit kehidupan kita. Setiap kita pasti pernah mengalami akan hal ini. Tekanan ini tentu saja mempengaruhi setiap kehidupan kita dan mendesak kita untuk mengambil pilihan-pilihan mana dan seperti apa yang harus kita lakukan. Apakah pilihan-pilihan yang ditawarkan dunia mungkin yang kita ambil, ataupun juga pilihan-pilihan yang lain yang kita ambil. Bukan tidak mungkin kita mengambil pilihan yang salah yang akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Di dalam pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-10 di dalam 1 Samuel ini merupakan transisi dari masa hakim-hakim kepada masa kerajaan. Peristiwanya dimulai ketika Samuel telah tua dan anak-anaknya terlihat tidak bisa diandalkan karena kebejatan moral mereka. Saya akan membacakan dari 1 Samuel 8 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Namun anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Penolakan bangsa Israel atas kepemimpinan anak-anak Samuel serta permintaan mereka akan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain didasarkan atas dua hal. Yang pertama, bagi mereka kepemimpinan ala hakim-hakim itu tidak bisa menjamin mereka aman dari musuh. Sebaliknya, musuh mereka, bangsa Filistin, sebagai sebuah kerajaan memiliki kekuatan politik dan militer yang terus-menerus sebagai momok buat Israel. Menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, yang tidak memiliki kedua unsur tersebut. Hal yang sangat ditakutkan yang dimiliki oleh musuh mereka. Nah, hal yang kedua yang kita lihat adalah pada dasarnya kekhawatiran bangsa Israel itu disebabkan karena lebih menaruh kepercayaan pada kekuatan yang kelihatan ketimbang kekuatan yang hanya dapat dilihat melalui kacamata iman. Berbeda sekali. Mereka merasa khawatir karena mereka melihat apa saja yang bisa mereka lihat, tanpa melihat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi iman. Maka Tuhan menilai bahwa permintaan bangsa Israel akan seorang raja pada dasarnya adalah suatu bentuk penolakan terhadap adanya Tuhan di tengah-tengah mereka. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi
seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Ayat yang ke-9. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Allah membiarkan bangsa Israel mengambil pilihannya. Sepertinya bangsa Israel merasa menang karena Allah membiarkan mereka dengan pilihan mereka. Namun, sesungguhnya sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di tengah bangsa itu sendiri. Sebenarnya yang terjadi ialah justru bangsa itulah yang sedang dijauhkan dari anugerah Allah. Hal ini terungkap dari peringatan Allah tentang kesulitan yang akan dihadapi bangsa Israel dengan raja baru mereka. Dan apabila bangsa itu menangis mencari Tuhan, maka Tuhan pun akan tidak peduli lagi. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya ini dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Betapa mengerikannya hal ini, bukan? Namun agaknya sudah menjadi ciri dari orang berdosa untuk selalu ingin mengambil jalannya sendiri ketimbang mengikuti apa yang telah dikatakan Tuhan dalam setiap hidup mereka, yang tentunya telah terpisah dari Allah, sehingga walaupun konsekuensi mereka mengerikan yang sedang menunggu mereka, jalan tersebut tetap akan mereka tempuh. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Betapa mengerikannya hal ini. Mereka lebih memilih menempuh jalan mereka sendiri ketimbang mereka mendengarkan Samuel yang sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudara, di tengah kehidupan seharusnya di dalam segala tekanan kehidupan ini, kita harus bisa menjadikan diri kita lebih dekat dan bersandar kepada Allah. Kita seharusnya minta petunjuk Tuhan terlebih dahulu dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan kita. Jangan hanya mengandalkan kemauan dan pikiran kita saja, sebab pilihan kita belum tentu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan mau campur tangan dan tidak akan tinggal diam dalam setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya. Oleh sebab itu, libatkanlah Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, supaya segala sesuatu yang kita rencanakan, Tuhan turut campur di dalamnya. Dan segala sesuatu yang kita rencanakan bukanlah rancangan kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan di dalamnya. Ini hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Dan pertanyaan yang perlu kita renungkan sebagai penuntun hidup kita pada saat ini adalah yang pertama, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita sudah benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita? Atau masih cenderung terhadap apa yang kita pikirkan dalam diri kita sendiri? Yang kedua, ketika kesulitan hidup menghadang, kepada siapakah pertama-tama kali kita berpaling? Lalu, hal-hal apa saja yang kelihatan, yang menjadi pegangan orang dunia seperti uang, koneksi, kekuasaan, dan seterusnya? Atau kita justru memilih Tuhan? Coba renungkan, pikirkan hal ini, pertimbangkan dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita bukan menjadi orang yang salah langkah dan tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Biarlah kiranya melalui renungan pagi yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara boleh terus mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa di tengah krisis yang terjadi saat ini, Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita.
Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih mempunyai Allah yang begitu esa, Allah yang begitu perkasa, Allah yang begitu peduli dalam setiap kehidupan kami. Sehingga di tengah kehidupan kami yang saat ini tengah sulit, kami percaya masih mempunyai Allah yang terus ada bagi kami. Allah yang terus menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kehidupan kami masing-masing. Sehingga dari hal ini kami tidak perlu lagi merasa khawatir seperti bangsa Israel yang terus merasa khawatir karena belum ada pemimpin setelah Samuel telah berhenti dari masa kepemimpinannya. Tetap Tuhan tolong kami supaya kami boleh memimpin diri kami masing-masing untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk boleh terus bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami boleh mengandalkan Tuhan dan hidup kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berterima kasih.